Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Agung selaku Bapak kalau boleh tahu Kapokja Pengelolaan Teknologi Pendidikan. Oke. Lalu menurut Pak Agung sendiri program SPMB ini dari perspektif Pak Agung itu seperti apa? Ya, sebetulnya dari perspektif Dinas Pendidikan, Mas ya. Menurut perspektif dinas kami, SPMB itu adalah hal yang sangat strategis karena merupakan awalan dari pelaksanaan program-program yang ditujukan kepada murid. Jadi setiap tahun kita menjaring murid baru, dan nanti murid baru itu merupakan sasaran dari program pendidikan yang dihandle oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini bisa dibilang sebagai awal atau hulu dari seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan yang menyasar kepada murid dan satuan pendidikan, seperti itu. Kemudian untuk dampaknya, ketika kita sudah menggunakan SI SPMB yang dikembangkan secara mandiri, tentu dari pihak satuan pendidikan SMA negeri dan SMK negeri sudah tidak perlu sewa aplikasi lagi dari pihak ketiga. Itu biayanya cukup signifikan di dalam kerangka anggaran sekolah. Dana yang mulanya digunakan untuk sewa aplikasi itu bisa dialihkan untuk pelayanan pendidikan lain di tingkat satuan pendidikan. Kalau dulu sebelum menggunakan sistem informasi yang mandiri ini kan ada penyedia jasa pihak ketiga seperti itu. Jadi kalau sekarang bisa lebih mudah, penanganan permasalahan di lapangan juga bisa lebih segera. Nah, ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat tadi yang sudah saya sebutkan. Boleh minta feedback dari Pak Agung untuk tim Aku Mitra Digital terkait support yang telah diberikan untuk pelaksanaan SPMB pada tahun 2025. 2025? Iya, betul. Kami mengakui bahwa apa yang diberikan oleh PT Aku Mitra Digital dalam hal penyediaan infrastruktur cloud itu sangat baik. Koordinasinya mudah. Timnya dihubungi itu responnya cepat. Penanganan yang diberikan juga bisa segera dirasakan begitu ya. Kemudian pada masa-masa kritikal, misalnya pada waktu uji coba dan pada waktu pelaksanaan SPMB, engineer juga dikirim on-site begitu ya. Nah, kemudian dari sisi waktu itu bisa dibilang layanannya 24/7 itu. Jadi ketika ada eskalasi di luar jam kerja, pada waktu malam menjelang pagi sekalipun, tim dari Amita selalu siap untuk membantu penanganan masalahnya. Kemudian kami rasakan juga dari sisi koordinasi terkait dengan report, pengiriman report itu dari PT Amital bisa menyesuaikan kebutuhan kedinasan. Jadi report teknis bisa disesuaikan dengan kebutuhan report kedinasan. Transliterasi bahasa teknis ke bahasa kedinasan itu perlu ya, karena kami akui tidak semua orang kedinasan bisa memahami dengan baik bahasa teknis. Nah, ketika hal ini bisa ditransliterasikan dengan baik, diterjemahkan dengan baik, ini sangat membantu kami dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Apa sih yang sudah terjadi, poin-poin baik apa yang perlu dipertahankan, kendala-kendala apa yang perlu dimitigasi seperti itu untuk pelaksanaan SPMB ke depannya. Kami berharap apa yang sudah menjadi praktik baik dari PT Amital ini untuk
Provinsi Jawa Tengah itu bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi seperti itu ya, dalam rangka pemberian layanan SPMB yang lebih baik kepada masyarakat Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Agung untuk waktunya hari ini. Kami cukupkan untuk interviewnya. Terima kasih. Terima kasih Pak.